Pak Bebin, ini bagaimana Anda melihat psikologis para pembeli LCGC ini, Pak, dengan adanya kenaikan harga LCGC ini? Apakah akan menjadikan mereka berpindah ke mobil bekas begitu, Pak? Jawabnya bisa iya, bisa Mhm. tidak. Karena saat ini memang harga terjadi kenaikan sampai 5%. Dan yang patut disadari bahwa selama ini kan konsumennya memang dimanjakan. Dimanjakan akibat nama LCGC itu mendapat potongan-potongan pajak dari pemerintah. Sementara ketika potongan-potongan tersebut dihapuskan, harga jadi berubah. Ya. Saya melihatnya bahwa tidak serta-merta pembeli LCGC akan beralih ke mobil bekas. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bedah satu persatu, mobil baru itu masih punya nilai-nilai tambah. Contoh, garansi. Dan sebetulnya dengan adanya garansi, itu akan membuat konsumen itu lebih tidur tenang. Karena ada yang memelihara, ada yang menjaga kendaraannya. Istilahnya, mobil keluar dari showroom, tinggal pakai. Dan kalau saya tidak salah, mobil yang baru itu bunganya kalau kita memilih pembayaran dengan cicilan, baik itu didanai oleh perbankan atau oleh leasing, itu bunganya beda. Peraturan down payment-nya sama. Jadi masih ada nilai tambah. Kenapa tidak serta-merta mobil bekas itu menghantui penjualan LCGC. Kalau saya melihat soal meningkatnya penjualan mobil bekas menjelang Lebaran, itu melulu lebih kepada andaikan kita punya budget 300 juta. Mobil baru bisa dapat apa sih? Kita punya sekian pilihan, 4, 5, bahkan 6 mungkin pilihan. Tetapi ketika kita bicara budget yang sama, 300 juta, kemudian kita memilih mobil bekas. Tadi disebutkan, wah, ada pilihan, banyak sekali pilihan, dan yang jelas akan naik kelas. Atau jika memilih mobil yang sama, maka bisa berhemat sekian puluh juta karena perbedaan harga mobil baru dan mobil bekas. Saya melihatnya seperti itu. Baik, tapi Pak Bebin ini dengan adanya kenaikan LCGC sebesar 5% ini kira-kira berapa persen sih Pak pengaruhnya atau dampaknya begitu? Terhadap penurunan penjualan Ya, terhadap atau penjualan apa? Pak. Kalau terhadap penjualan saya pikir mungkin akan ada dampak negatif 2 minggu sampai 1 bulan, nggak akan lebih dari itu. Karena kita ini betul-betul sudah ada di bulan Ramadan, berarti waktunya sangat dekat dengan Lebaran, sehingga memang terlihat seolah-olah mobil bekas yang mendapat angin segar, gitu ya. Oh, mumpung dia lagi naik, permintaan di mobil bekas akan naik. Sebetulnya kalau kita lihat tren tahun-tahun lalu, setiap mendekati Lebaran mobil bekas memang trennya naik, gitu ya. Tapi terlihat juga bahwa mobil bekas dapat mendapat angin segar bahwa bisa melakukan adjustment harga. Tadi dikatakan sekitar 10%
kenaikan harga di mobil bekas. Tapi ada yang mengatakan juga nggak juga sih, harganya segitu-segitu juga sih, cukup stabil gitu. Jadi kalau mau ditarik benang merahnya antara kenaikan harga LCGC yang 5%, kemudian mobil bekasnya itu terjadi pergerakan mendapat dampak positif, ikut-ikut bisa mendongkrak harganya, ya bisa dianggap seperti itu gitu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa banyaknya pilihan dan si pembeli bisa memilih kendaraan yang tanda kutip naik kelas, itu menjadi trigger utama kenapa orang memilih mobil bekas. Oke, baik. Artinya angin segar begitu ya yang didapatkan oleh mobil bekas begitu ini dikarenakan momentum dan memang peningkatan penjualan untuk mobil bekas sendiri ini sudah menjadi fenomena tahunan begitu ya, Pak Bebin ya, setiap tahunnya begitu secara historis. Sudah biasa terjadi. Sudah biasa. Baik. Nah, terkait dengan mobil bekas Pak Bebin, ini apa sih yang harus diperhatikan saat membeli mobil bekas? Tentunya kan ada banyak sekali yang harus kita cermati begitu ya. Ya, ini seninya. Sebetulnya terletak di sini seninya. Hanya saja tadi belum ada yang menyebutkan. Yang penting bagi saya, karena kebetulan saya juga termasuk konsumen yang biasa memakai atau membeli mobil bekas. Keuntungan konsumen jika mobil tersebut masih bergaransi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kebetulan ini momentumnya kan mau lebaran. Mungkin si pembeli tidak punya banyak waktu. Padahal untuk membeli mobil bekas dan mempersiapkannya untuk mudik, itu bukan melihat, oh ini catnya masih mengkilap, dalamnya bersih. Penting itu. Tapi nanti saya akan sampaikan apanya yang bisa. Kemudian dikatakan jangan bekas tabrakan. Oh, itu penting sekali. Jangan bekas banjir. No compromise. Tidak bisa kompromi dengan yang satu itu. Tetapi yang ingin coba kita memakai akal sehat kita. Mungkinkah mobil yang sudah dipakai 2 atau 3 atau bahkan lebih bebas lecet? Kan penjual akan berusaha menutupi itu. Buat saya, ada lecet-lecet sedikit, nggak penting. Yang penting, kondisi kendaraan tersebut apakah terpelihara atau tidak.